langkah kita harus berani, langkah kita harus tegas, dan harus menyiapkan masyarakat untuk siap menghadapi situasi sulit. Seperti kalau kita mendadak ada serangan armada dari luar, atau ada perang, atau diserang, kita ketemu dengan situasi listrik mati, air mati. Cuman bedanya ini sekarang armadanya itu tidak terlihat gitu, karena bentuknya virus. Nah, kalau kita tidak melakukan langkah-langkah drastis, maka korban bisa lebih banyak. Jadi jangan kerja tanggung, jangan kerja normal. Ini situasi tidak normal, ini serangan tidak normal, harus bekerja dengan cara yang tidak normal juga. Tapi tidak normalnya terukur, tidak normalnya usaha untuk melindungi. Baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak mengirimkan pesan efek kejut, ini penduduk masih tenang-tenang saja. Yang tidak tenang itu siapa yang menyadari ini? Petugas medis. Petugas medis yang di depan sana lihat satu-satu, pak, 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 jatuh. Tapi kalau secara umum kita tidak merasakan itu. Nah, ada sense of crisis itu. Tidak boleh merasa things are normal. Ini seperti penanggulangan banjir, penanggulangan kebakaran, tidak. Ini kita ketemu situasi yang ekstrim. Jadi betul-betul tindakannya cepat, berani, harus berani, tidak populer, tidak apa-apa. Karena yang nomor satu adalah soal keselamatan. Saya kalau ditanya apa 3 prioritas utama, saya katakan nomor 1 keselamatan, nomor 2 keselamatan, nomor 3 keselamatan. Itu 3 prioritas utama kita. Saya minta kepada semua untuk merujuk kepada pengalaman kota-kota lain yang pernah mengalami, sehingga tidak perlu kita melakukan reinventing the wheel. Jakarta bukan kota pertama menghadapi. Tetangga kita Singapura merasakan, di utaranya Jepang ada merasakan, Tiongkok merasakan, Korea merasakan. Ambil cara-cara mereka, belajar cara-cara mereka. Ini ironis buat kita Bapak Ibu. Bagaimana dalam 2 minggu Singapura 2 bulan jumlah meninggalnya 0. Ini karena kita nggak bertindak cepat dari kemarin-kemarin. Ya sudah, sekarang yang lewat sudah lewat. Kita nggak usah nyalakan satu sama lain. Tapi kita dalam posisi nggak bisa lambat di sini. Jadi untuk populasi secara umum, saya selalu sampaikan social distancing, menjaga jarak. Lalu yang kedua, yang sangat mendasar sekali adalah menyadarkan tokoh-tokoh masyarakat bahwa semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang dihentikan. Meskipun kegiatannya mulia, pengajian itu kurang mulia apa coba? Peribadatan kurang mulia apa? Tapi pada saat ini itu cut off, potong. Nah, perlu ada kampanye masif. Dan yang penting bukan penyelenggara saja meniadakan, tapi tokoh-tokoh masyarakatnya bilang saya tidak mau diundang, titik. Penceramahnya bilang saya tidak mau. Kenapa? Ya saya tidak setuju ada pengumpulan massa, sehingga penyelenggara pun tidak merasa membatalkan yang diundang. Intinya adalah responnya dengan perasaan kita berhadapan dengan situasi krisis. Repotnya kendaraan tadi pagi itu bukan apa-apa dibanding potensi kerepotan kita hari-hari ke depan. Mudah-mudahan pesan ini kita pahami bersama dengan jelas. Dalam situasi begini kita tidak boleh membayangkan normal, boleh. Tapi saya yakin, insya Allah, daya tahan kita kuat. Ini bukan problem pertama yang dihadapi Republik ini. Kita sudah menghadapi tantangan banyak sekali. Di masa lalu kita hadapi dan kita berhasil. Sekarang insya Allah kita akan berhasil juga melewati dengan baik. Pesan saya terakhir untuk semua, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau di pesawat itu ada
tulisan, bila kondisi pesawat dalam status emergency dan masker udara itu jatuh, maka pasang dulu masker itu untuk Anda, baru membantu yang lain. Oke. Bapak Ibu harus sehat supaya bisa membantu yang lain. Semua berawal dari tahap pertama, di mana kami tahu virus corona itu ada dan sudah ada kasus di negara kami. Banyak yang kemudian berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu banyak juga yang berpikiran tidak mungkin terjangkit karena usia yang masih muda, dan mereka tetap akan menjalani hidup seperti biasa tanpa rasa ketakutan. Lalu masuk ke tahap kedua, di mana angka kasus virus corona terus meningkat dengan signifikan. Hingga pada 22 Februari 2020, 1 hingga 2 kota di Italia dikarantina, bahkan ditetapkan menjadi red zone atau zona merah. Di saat itu kami mulai merasa khawatir, tapi kami masih berpikir petugas medis akan merawatnya sehingga tidak perlu panik. Kami masih terus menjalani hidup seperti biasa dan terus bertemu dengan teman-teman karena menganggap semua baik-baik saja. Setelah itu, jumlah pasien meningkat dengan cepat. Angka tersebut menjadi 2 kali lipat dalam 1 hari. Angka kematian juga menjadi lebih banyak. Kemudian pada 7 Maret 2020, 4 wilayah dengan kasus tertinggi diisolasi dan ditetapkan zona merah. Hingga 25% dari negara Italia diisolasi. Sebagian besar populasi di Italia masih melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka tidak menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang mereka hadapi. Dimanapun mereka mengingatkan orang-orang untuk mencuci tangan dan mengurangi kegiatan di luar, sebagian besar akan menolak. Bahkan setiap 5 menit di televisi selalu mengingatkan tentang aturan ini, namun tetap saja tidak dihiraukan. Angka kasus virus corona terus meningkat, bahkan sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Sekolah dan universitas di seluruh Italia ditutup selama sebulan. Situasi ini ditetapkan menjadi situasi darurat kesehatan nasional. Rumah sakit penuh, bahkan seluruh unit dikosongkan untuk pasien virus corona. Tenaga medis kurang, hingga akhirnya memanggil kembali pensiunan untuk bekerja lagi. Namun tetap tidak ada perubahan yang berarti. Mereka telah bekerja sebisa mungkin. Para dokter dan suster terinfeksi dan menularkannya kepada keluarga mereka. Terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak orang yang membutuhkan ICU dan tidak cukup tempat untuk semua orang. Sehingga para dokter harus memilih mana yang harus ditangani berdasarkan pada peluang hidup pasien. Saya berharap situasi ini hanyalah ilusi, tapi itulah yang terjadi. Orang-orang meninggal lantaran tak ada lagi tempat. Seorang teman dokter bercerita, dirinya hancur lantaran membiarkan 3 orang meninggal hari itu. Para perawat menangis melihat orang-orang meninggal dan tak bisa berbuat apapun. Situasinya sangat kacau. Virus corona dan krisis adalah hal yang mereka dengar di mana-mana. Pada 9 Maret 2020, Italia mendeklarasikan untuk lockdown. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus. Orang-orang mulai ketakutan. Sangat banyak polisi yang berjaga di banyak lokasi. Situasi tersebut masih terjadi hingga surat ini disebarluaskan, yaitu pada 12 Maret 2020.